Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk dengarkan atau saya akan share suatu buat training kita, yaitu accident, incident, and near miss training. Tetapi sebelum saya memulai dan menjelaskan accident, incident, and near miss training, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Basuh Yardana. Saya berasal dari kota Singkang, Sulawesi Selatan, Makassar. Saya lahir di sana pada tahun 1999. Saya berasal dari Politeknik Pelayaran Barombong angkatan 55, dan saya menamatkan studi saya pada tahun 2018. Untuk bergabung di company Azimuth Ship Management, saya bergabung pada tahun 2023. Di bulan 2 tepatnya saya diberi kesempatan untuk join di keluarga besar Azimuth Ship Management di NTT Bido pada bulan Februari 2023 tanggal 13 pada hari Senin. Kemudian saya diberi kesempatan kedua untuk kembali bergabung di NTT Perwas pada bulan 9 tanggal 19 2023 ini. Nah, untuk sekarang berposisi sebagai Chief Officer di NTT Perwas. Dan saya sangat bangga bisa bergabung di Azimuth Ship Management, terutama di keluarga besar sekarang NTT Perwas. Terima kasih atas perhatiannya, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi yang telah saya susun, yaitu mengenai accident, incident, dan near miss training. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tujuan training kita yang pertama itu understanding true about accident, incident, and near miss. Tujuan dari training kita ini yaitu kru memahami tentang apa itu accident, apa itu incident, and near miss. Yang kedua, take action according to the rule when an accident, incident, and near miss occurs. Semua kru dapat mengambil tindakan sesuai dengan perannya jika terjadi peristiwa. Yang ketiga, understanding how to report and reason reporting accident, incident, and near miss. Memahami bagaimana cara pelaporan aksiden, insiden, dan near miss. Pelaporan kecelakaan adalah bagian penting dari sistem manajemen keselamatan dan kualitas yang baik. Alasan untuk melaporkan aksiden, insiden, dan near miss adalah untuk menggunakan
sebagai kesempatan kita belajar ya, dan mengidentifikasi penyebab langsung dan akar, dan mengambil langkah-langkah untuk membantu menghindari kejadian kembali, dan sebagai referensi pembelajaran kita di atas kapal tentunya, agar kita lebih aman dalam bekerja dan saling mengingatkan dengan kru yang lainnya. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Nah, pada gambar ini kita sudah punya 4 gambar ya. Di sini kita lihat yang pertama ini ada mooring line ya, mooring line. Nah, ini yang mooring line ini kita lihat talinya ya. Tali, dia punya tali ini sudah teruk sangat nih. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan sebagai perwira di atas kapal? Ya, tentunya kita melaporkan hal tersebut seperti pada langkah-langkahnya. Ya, kita bikin defect HRA ya, HRA, mana itu defect and report. Kita buat, kita masukkan fotonya, kita masukkan reasonnya kenapa, kita beritahukan kepada nakoda, beritahu kepada superintendent, kirim melalui via danos, dan diberitahukan melalui email sesuai dengan langkah-langkahnya. Dan apabila ada case semacam ini, tadinya sudah memang tidak layak untuk kita pakai, kita harusnya segera report ke office supaya ditindaklanjuti untuk menyuplai mooring line baru ya, menyuplai mooring line baru untuk keamanan kita sebagai bekerja unsafe condition. Kalau kita masih memaksakan, bekerja kayak begini, talinya sudah memang putus, itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya bagi kita. Makanya kita harus selalu memperhatikan hal-hal sekecil ini. Terkadang hal yang sekecil ini dapat berakibat sangat fatal untuk kita ya. Makanya kita harus selalu menjaga dan saling mengingatkan apabila ada case semacam ini. Kita harus melaporkan segera agar office menyuplai mooring line baru untuk kita pergunakan supaya bisa dengan kondisi yang aman. Karena ada dua penyebabnya, yaitu unsafe condition, inilah kondisi tidak aman, dan unsafe action. Nah, di gambar kedua ini kita lihat talinya tegang ini unsafe actionnya, yaitu tindakannya tidak aman. Apa yang harus dilakukan ketika tali kencang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai orang yang di atas kapal atau perwira di atas kapal, kita harus menjauh dari zona yang tidak aman, karena di dalam sebuah kapal pasti ada itu snapback zone area. Jadi kalau tali itu putus atau tali itu ada case putus atau tegang, dia putus, kita bisa terhindar kalau kita tidak berada di snapback zone area. Ya, ada biasa yang ditempel itu di area mungkin di buritan atau di haluan dan di newsroom, snapback zone area setiap kapal itu. Dan mooring gang ini ya, helm merah ini, sepatutnya dia tidak berdiri di situ. Dia harus menjauh dari mooring itu, karena akan berbahaya juga jikalau talinya putus, membahayakan bagi si mooring gang ini ya. Terutama ini yang di atas kapal, perwira yang pakai helm hijau ini, dia harus tidak sepatutnya berdiri di situ. Dia harus memiliki tindakan yang aman. Nah, kalau di gambar ini adalah unsafe action atau tindakan yang tidak aman. Ya,
Yang gambar yang ketiga ini near miss. Near miss itu pada gambar ini talinya sudah putus ya. Tali yang digunakan ini sudah putus dan sepatutnya tidak mengenai. Itu near miss atau sedikit masih untung dia sedikit. Bagaimana kalau dia sudah mengenai dan mencederai kita? Itu lain cerita lagi ya. Dan yang gambar yang keempat ini talinya putus dan mengenai mengakibatkan cedera. Bisa jadi itu patah, remuk, atau mungkin tewas. Kita tidak tahu ya, itu aksiden yang besar lagi. Nah, apa itu insiden? Incident, an accident, any occurs other than an accident that is associated with the operation of a ship and affect or affect the safety of operation. Insiden berarti setiap kejadian selain kecelakaan terkait dengan pengoperasian kapal dan mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi dapat menyebabkan kerugian properti. Nah, itu yang disebut insiden. Apa yang dimaksud dengan aksiden? Aksiden, result of a chain of occurrence that combine to create a situation which lead to potential loss of life, property, human injury, environmental damage, and others. Hasil dari rantai kejadian yang bergabung untuk menciptakan situasi yang mengarah pada potensi hilangnya nyawa, harta benda, cedera manusia, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Near miss, a sequence of event and or condition that could have result in loss. Urutan peristiwa dan atau kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian hampir terjadi atau nyaris. Itu yang disebut dengan near miss, nyaris. Oke, kita lanjut. Nah, jadi, so an accident can involve a near miss, where someone narrowly avoided injury or illness, but if a serious injury takes place, then that will be accident. Jadi, suatu peristiwa bisa termasuk nyaris celaka, di mana ada seseorang yang dekat terhindar dari cedera atau luka. Tetapi, jika cedera serius, maka itu adalah aksiden. Both event, accident, and incident on a planet. Semua peristiwa kecelakaan, baik itu disengaja atau peristiwa bahaya tidak direncanakan. Nah, all accident are incident, but not all accident are accident. Semua aksiden adalah insiden, tetapi tidak semua insiden adalah aksiden. Ada yang sudah paham di sini? Maksudnya di sini adalah semua aksiden atau yang bisa menimbulkan kerugian seperti kehilangan nyawa atau patah tulang atau segala bentuk atau yang lain yang membahayakan nyawa, yang dapat menghilangkan nyawa, itu adalah insiden ya. Tetapi tidak semua insiden itu adalah aksiden. Kadang itu hal kecil, misalkan masih bisa kita tanggulangi, insidennya kecil, itu bukan termasuk aksidennya. Jadi kita bisa garis bawahi di sini bahwa aksiden itu adalah kejadian besar yang bisa menghilangkan nyawa. Jadi semua aksiden itu kalau dia sudah menghilangkan nyawa itu sudah masuk insiden. Tetapi tidak semua insiden itu bisa kita kategorikan dalam aksiden ya. Mungkin sampai di sini ada yang masih belum mengerti atau paham. Jadi garis besarnya di situ kalau dia aksiden itu dia sudah berarti adalah insiden. Nah, tetapi
tidak semua insiden itu bisa termasuk dalam aksiden. Jadi aksiden ini di garis besar bahwa sangat bisa menimbulkan kehilangan nyawa atau bisa menimbulkan cacat atau ya yang sangat besar lah case-nya ini kalau aksiden. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum saya masuk ke tentang SM Code, banyak kecelakaan ya di masa lalu, di masa lampau yang banyak menelan korban jiwa, harta, materi, dan lingkungan. Antara lain dari kecelakaan itu adalah tenggelamnya Titanic di Atlantic Ocean. Kalau kita flashback ke menurut filmnya, karena mungkin kita belum lahir lah pada masa ini, kita menurut filmnya di tahun 1912 sekitar 1500 ya, 1500 Masehi dia dirancang oleh perancangnya sangat profesional pada kala itu, dan menurutnya Titanic tidak akan tenggelam, tetapi di kenyataannya dia menabrak tumpukan salju ya, tumpukan kubah es itu, dan menimbulkan kebocoran yang menimbulkan Titanic itu tenggelam, yang menewaskan banyak orang ya. Ada banyak lagi kecelakaan, terbaliknya kapal Herald, Free Enterprise 1987 193 tewas. Kandas dan bocor Exxon Valdez di Alaska, 40.000 ton minyak tumpah. Paumoco Cadiz 290.000 ton minyak Prancis 1992. Tenggelamnya MS Estonia nih 800 tewas, lebih banyak lagi orangnya. Terjadi pada 28 September 1994. Maka PBB melalui organisasi bidang maritim IMO membuat panduan keselamatan di laut SOLAS. Nah, untuk SM Code International Safety Management Code untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran. SM Code diadopsi oleh IMO sebagai resolusi A.741 pada bulan November 1993. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1998 sebagai SOLAS bab 9 Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal. SM Code atau International Safety Management Code merupakan standar peraturan manajemen keselamatan internasional untuk keamanan maupun keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran lingkungan di laut. Nah, itu. Jadi itu. Nah, ini elemen number 2 SM Code about company must state and writing policy regarding safety and environmental protection. Unsur nomor 2 tentang perusahaan harus menyatakan dan menuliskan kebijakan perusahaan ya, menuliskan kebijakan mengenai keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Elemen number 9 SM Code about report and analysis regarding deviation, non-conformity, accident, incident, analyze, and the inter-system can improve. Unsur nomor 9, laporan dan analisis mengenai penyimpangan, ketidaksesuaian, kecelakaan, dan insiden dianalisis dan keseluruhan sistem dapat diperbaiki. Juga alasan mengapa kita harus melaporkannya ketika hal itu terjadi, khususnya di perusahaan kita. Saat ini Azimuth Ship Management juga menerapkan hal itu, yaitu pada SM Manual HCQ Section 4. Untuk itu saya akan melanjutkan ke bagian selanjutnya mengenai pelaporan AIN. Kita lanjut ya.
Nah, yang pertama, vessel must follow ECP Section 5 Communication Procedure. Semua AIN termasuk kejadian berbahaya harus dilaporkan kepada master dengan segera. Tindakan akan dilakukan segera setelah terjadi kecelakaan, insiden, dan informasi yang harus celaka Departemen HCQ dan pihak lain yang sesuai. Vessel must follow ECP Section 5 Communication Procedure. Nah, poin ini kapal harus mengikuti informasi dalam rencana kontingensi darurat ECP bagian 5 untuk prosedur komunikasi. Nah, untuk yang kedua, advice without delay, telepon and writing for back. Perusahaan harus diberitahu tanpa penundaan dengan cara yang paling tepat, seperti panggilan telepon dengan cadangan tertulis segera mungkin. Ya, mungkin kalau ada kejadian insiden itu segera lapor by via call, di telepon, diberitahukan kepada HCQ Kapten Muhammad Kamar Said, diberitahukan by via telepon sebagai backupnya, dan kita akan menulis nanti di form. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Forward to management office immediately within the 24 hours of its occurrence. Laporan awal harus disampaikan kepada manajemen dalam waktu 24 jam setelah kejadian. Laporan awal harus fokus pada rekomendasi untuk tindakan segera. Oke, kita lanjut. Nah, di gambar ini ada di bridge, ada di messroom. Notisnya all incident and near miss including hazardous occurrence must be report immediately to master. Master need to call DPA up by report from HCQ 58A dan 58B. Nah, itu yang harus kita laporkan nanti ya kepada HCQ, master yang bertanggung jawab, dan apabila kita menemukan kejadian itu kita lapor ke master dan master yang meneruskan ke HCQ. Nah, ini di insiden itu terjadi ya. Insiden itu terjadi, planningnya seperti apa, ada investigasinya, ada analisisnya, terus ada dari apa yang ditemukan dalam investigasi, terus tim investigasi akan menjelaskan dan akan di follow up lagi nanti di monitor. Nah, selain laporan verbal dengan telepon tanpa penundaan, kapal harus menyiapkan juga laporan tertulis. Master and or appointed HCQ site representative for the reporting of accident and incident on board, chief officer, safety officer, ready to investigate every such accident, and is expected that the master or appointed HCQ site representative will rely extensively on the result and record of investigation. The person performing the investigation shall not be directly involved with accident. Yaitu kita menyiapkan juga laporan tertulisnya ya. Nah, ini dia laporannya menggunakan form HCQ 58E dan 58D Bravo. Iya, formulirnya ini memungkinkan laporan kecelakaan ya dan insiden. Formulir ini terperinci, tetapi terutama terdiri dari serangkaian daftar centang atau pertanyaan jenis ya atau tidak, dan karenanya mudah diselesaikan. Merupakan selesaikan ya. Nah, ini formnya 58B. Jadi di presentasi kali ini saya menjelaskan apa itu IM, dan saya juga menjelaskan formnya, developernya, form apa yang dipakai ketika ada suatu insiden dan accident ini ya.
Nah, laporan kecelakaan insiden yang telah selesai akan ditinjau dan dianalisis oleh Departemen HCQ. Lokasinya ya, dia punya lokasi harus dijaga tuh, harus steril setidaknya sebelum penyidikan awal dilakukan. Kapal atau kantor manajemen kemudian akan melakukan analisis, dia melakukan analisis lebih lanjut dan meninjau informasi untuk mengidentifikasi akar penyebab, merekomendasikan tindakan yang relevan sebelum merilis laporan akhir. Ukuran dan komposisi investigasi dan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat cedera atau kerusakan aktual atau potensial. Yang kedua, potensi pengulangan departemen yang terlibat, persyaratan hukum. Dalam melakukan penyelidikan, tim harus mengumpulkan sebanyak mungkin fakta. Nah, faktanya semakin banyak, semakin bagus. Seperti di penyelidikan kasus, di kepolisian, semakin banyak kita mengumpulkan fakta, semakin besar chance untuk mengungkap suatu kejadian perkara dan dapat membantu dalam memahami insiden dan peristiwa di sekitarnya. Nah, di fact findingnya ini kita harus inspeksi lokasi ya, wawancara dan peninjauan buktinya. Kita tinjau lah. Estabilisnya menetapkan urutan kejadian. Jadi dari pertama sampai terakhir itu tim investigasi menetapkan kejadian urutan perkaranya supaya semakin jelas ya. Nah, yang terakhir analisisnya ini dari investigasi ini telah dilakukan apa temuannya. Nah, ini ada immediate cause, penyebab langsungnya apa, underlying cause, penyebabnya mendasarinya, dan root cause, akar penyebabnya. Ini saling berhubungan satu sama lain ya, dan harus betul-betul dicermati sebagai investigasi. Oke. Setelah tim investigasi selesai melakukan tugasnya, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, setelah selesainya insiden, tim investigasi harus mempresentasikan temuan kepada manajemen masing-masing dalam waktu 24 jam hingga 14 hari setelah kejadian. Nah, jadi tim investigasi ini kawan-kawan, setelah dia investigasi, dia bikin report, dia bikin urutan kasus, dia bikin apa penyebabnya, akarnya apa, dari mana, penyebab penyebabnya karena apa. Setelah itu semua, dia selesai menganalisis, kemudian dia mempresentasikan lagi temuan dia yang dia dapat, fakta yang dia dapat, apa sebenarnya yang terjadi, karena apa peristiwa itu, dia presentasikan ke manajemen masing-masing dalam waktu 24 jam ya, hingga 14 hari setelah kejadian itu. Laporan investigasi akhir harus ditandatangani oleh ketua tim investigasi. Nah, harus tandatangani nih sebagai dasar hukumnya kuat ya. Rekomendasi harus diprioritaskan berdasarkan dampak potensial mereka, yaitu mayor kah, major atau kecil, sesuai kriteria klasifikasi insiden, dan harus menentukan kerangka waktu yang diusulkan untuk penutupan tindakan, misalnya segera, dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dan lain-lain. Jika item tindakan akan memakan waktu lama untuk diterapkan, misalkan tindakan yang mengharuskan kapal ke dry dock untuk perbaikan besar, tindakan sementara harus diidentifikasi. Nah, semua pelajaran yang dipetik untuk tersebut harus dikirim ke Departemen HCQ untuk ditinjau sebelum surat edarannya sesuai dihasilkan. Now, in the event of any serious accident, a brief general report of the incident outlining the root cause, corrective action to be taken,
and lesson learned in order to increase safety awareness, improve safe working practice, and prevent from recurrence of the incident. This may be forwarded to all the vessels in the form of a circular letter. Nah, di sini fleet ini mengenai fleet kita Hasekyo tinjau dia membagikan fleet kita setiap minggu sirkular ya. Dia membagikan berbagai tempat untuk kita pelajari agar tidak tertimpa dengan masalah yang sama. Ini sangat berguna ya, karena ini adalah gabungan dari berbagai tempat, peristiwa yang berbagai tempat yang terjadi yang kita harus pelajari supaya kita di kapal ini dapat mencegah kejadian tersebut. Terulang bagaimana cara mencegahnya, kita bisa mempelajari dari kejadian kapal-kapal lainnya, kawan-kawan. Jadi ini sangat berguna bagi kita. Kadang tiap kemarau yang share itu kejadian tiap minggu di fleet sirkular yang kita upload di share point tiap kapal sesuai kapal masing-masing ya, dan dijelaskan kepada seluruh kru on board agar dapat dipahami dan agar kita di kapal tidak tertimpa musibah yang sama ya. Nah, di final reportnya ini ada hasil data ya, final reportnya. Selain itu kinerja keselamatan juga diukur, maka kita harus mempunyai catatan tentang ini yang kita biasa masukkan nih dalam monthly report yang kita kumpul di tanggal tutup bulannya di tanggal 20 ya setiap bulannya, untuk catatan mengukur kinerja keselamatan kita di lingkungan kerja khususnya di kapal ini. Mungkin mengenai ini akan dibahas lagi. Jadi itulah aksiden, insiden, dan near miss. Bagaimana cara kita melaporkannya dan alasan mengapa harus dilaporkan ya. Jadi kawan-kawan semua sudah tahu lah mengenai tadi apa itu insiden, apa itu aksiden, apa itu near miss, bagaimana tindakan kita ketika melihat kawan kita atau mengalami hal tersebut. Terus bagaimana cara pelaporannya ya. Saya sudah jelas bom apa yang dipakai, investigasi data di kapal, bagaimana cara-cara kita begini, bagaimana urutan pelaporannya, bisa dari video call, bisa dari form yang kita isi supaya backupnya 58 alpha dan 58 bravo. Dan oke, yang terakhir ini saya punya kata safety doesn't happen by accident ya. Keselamatan tidak terjadi karena kebetulan. Jadi kita harus betul-betul menjaga keselamatan kita, karena keselamatan adalah hal nomor satu. Kalau kita selamat, kita bisa mencarikan rezeki lagi, kita bisa membahagiakan orang tua kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau kita tidak selamat, tindakan kita tidak aman, action kita tidak aman, bagaimana caranya kita bisa menjaga keselamatan dari diri kita. Jadi sepatutnya kita di dalam kapal ini, satu kapal, saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena itu sangat penting dalam kehidupan di atas kapal ya. If the accident was a joke, death was the punchline ya. Aksiden itu bukan main-main ya, karena mati itu bukan main-main. Nyawa manusia itu cuma satu. Jadi kita harus betul-betul menjaga dan betul-betul saling mengingatkan
Sebelumnya untuk yang melihat video ini sampai terakhir tanpa pause-pause, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya hanya share. Saya masih perlu belajar, saya masih kurang banyak pengetahuan, tetapi apa yang saya tahu saya coba share kepada kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat dan semoga dapat digunakan dalam kehidupan kita, terutama di atas kapal. Karena menurut saya di kapal ini bukan second home bagi saya. Menurut saya kapal ini adalah first home for me. Ya, kenapa? Karena tempat kita sehari-hari di sini, kita mencari sesuap nasi di sini, kita mencari rezeki, kita mencari uang untuk keluarga tercinta, dan masih banyak lagi. Ya, sebagai langkah awal kita untuk meraih kesuksesan kita lagi di sini. Jadi di kapal itu kita harus saling menjaga keharmonisan di kapal ya. Nah, untuk kawan-kawan yang melihat video ini sampai terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih. Thank you for your attention and see you next time. Terima kasih, saya Cipegi from NTT Ruas. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.